Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Anggraini, mata kuliah pengantar kurikulum, dosen pengampu Bayarni Irmayani, program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Unpad Palembang. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka pertama diluncurkan pada tahun 2020 dan bersifat opsional. Apa manfaat dari kurikulum Merdeka? Lebih fokus terhadap materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didiknya dan fasenya. 2. Proses pembelajaran diharapkan lebih mendalam. 3. Proses belajarnya tidak terburu-buru dan bermakna atau menyenangkan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Mengapa? Karena mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologinya. Alasannya berubah relevan dengan perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan belajar dan siswa, menyiapkan generasi masa depan. Kurikulum yang baik, kurikulum yang sesuai dengan zaman, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau adaptasi sesuai konteks. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam di mana konten akan lebih optimal. Bagaimana mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, dan pengalaman, hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk peserta didik. Langkah-langkah kurikulum merdeka. Langkah 1. Memahami garis besar kurikulum merdeka. Langkah 2. Memahami pembelajaran dan asesmen. Langkah 3. Memahami pengembangan kurikulum operasional dan satuan pendidikan dan dalam kurikulum merdeka. Langkah 4. Memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Karakteristik kurikulum merdeka. 1. Pelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial sehingga memiliki waktu cukup untuk mendalami kompetensi dasar yang disebut literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas dalam pembelajaran dan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks dan muatan lokal. 4. Pembelajaran berpusat pada siswa, menekankan peran aktif serta didik dalam pelajaran, memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Dan yang kelima, penilaian formatif dan portofolio, menggunakan penilaian formatif yang berkelanjutan untuk memahami kemajuan peserta didiknya. Dampak apa saja dalam pemberdayaan peserta didik? 1. Pengembangan potensi peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi minat mereka secara lebih optimal karena kurikulum memberikan fleksibilitas pembelajaran dengan kebutuhan individual. 2. Kreativitas dan inovasi. Kurikulum memberdayakan peserta didik dan merangsang kreativitas dan inovasi, mereka dapat terlibat dalam proyek-proyek mandiri dan mencerminkan minat mereka. Dan yang ketiga, motivasi belajar. Ketika peserta didik merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka, motivasi belajar mereka dapat meningkat, mereka lebih cenderung terlibat aktif dan partisipasi proses pembelajaran. Konsep kurikulum merdeka untuk mengedepankan potensi individu dan peserta didik. 1. Fleksibilitas dan diferensiasi, memberikan ruang bagi pengembangan bakat khusus atau minat yang unik. 2. Pembelajaran berbasis proyek, membeberkan peserta didik mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka melalui proyek-proyek pribadi atau kelompok. 3. Mata pelajaran ekstrakurikuler, menyediakan beragam pilihan yang mendukung mengedepankan potensi individual. Apa saja nilai-nilai nasionalisme dan kepedulian terhadap masyarakat dan kurikulum merdeka? 1. Nasionalisme, cinta tanah air, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan menghargai keberagaman sejarah bangsa. 2. Kepedulian terhadap lingkungan, keberlanjutan, mengajarkan nilai-nilai untuk memahami dampak tindakan terhadap lingkungan dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab. 3. Patriotisme, kepedulian sosial, membangun rasa kepedulian terhadap dengan mempromosikan sikap toleransi. Dan yang keempat, keunggulan bangsa, pengembangan potensi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka agar dapat memberikan kemajuan bangsa. Dan yang kelima, pendidikan karakter, integritas, tanggung jawab, mempromosikan nilai-nilai integritas, tanggung jawab sebagai landasan karakter yang kuat. Unggulan kurikulum merdeka. Peserta didik tidak ada program perminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru mengajar sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristik dan satuan pendidikan dan peserta didik.